Perkenalkan, saya mahasiswa PPG IAKN Ambon tahun 2021 atas nama Rimpun Simanungkalit dari Sumatera Utara akan memaparkan hasil tugas PPG saya dalam bentuk video pembelajaran. Berikut ini akan saya sampaikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2. Baiklah, setelah kita bernyanyi, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Allah Bapa yang baik, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu, di mana kita masih dikasih kesehatan untuk melaksanakan kegiatan tugas PPG ini. Berkatilah kami Tuhan, begitupun dengan pembelajaran kami yang akan kami paparkan pada saat ini. Berkati juga Tuhan dosen kami, berikan ia kesehatan, berikan ia kesabaran, berikan juga dia panjang umur. Ya Tuhan, untuk pembelajaran ini berkatilah Tuhan agar bermanfaat bagi orang banyak. Hanya kepadamu kami memohon, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk kepada penjelasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan beberapa kompetensi inti berikut. Kompetensi intinya adalah 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian, kompetensi dasar dalam pembelajaran kita adalah 1. Memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan.
Dua, menyajikan contoh sederhana yang berkaitan dengan perilaku syukur dalam berbagai peristiwa kehidupan. Berikut tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kita pada saat ini adalah discovery learning. Siswa dapat: 1. Mempercayai kehadiran Allah atas keberagaman flora. 2. Menganalisis karya dan kehadiran Allah. Berikut perhatikan tampilan di samping ini. Baiklah, anak-anak, pokok pembelajaran kita pada saat ini adalah judulnya Allah hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan. Dapat kita lihat juga di dalam Alkitab tertulis pada Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Jadi, bicara tentang pembelajaran kehadiran Allah itu dapat kita rasakan pada saat terbitnya matahari, pada saat hujan turun, pada saat kejadian alam yang lainnya seperti gunung meletus, dan bahkan banyak lain lagi. Dari kejadian-kejadian tersebut tadi, kita dapat merasakan bahwa Allah itu hadir pada saat kejadian itu. Memang kita hanya dapat merasakan dan tidak dapat menyentuh. Jadi itulah ciri-ciri kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Banyak lagi. Dengan pertambahan umur kita. Dengan bertambahnya umur kita berarti ada juga kuasa atau kerja akan hadirnya Allah pada kejadian tersebut. Anak-anak harus dapat memahami akan hadir Allah tersebut. Jangan kita memarahi Allah pada kehadiran Allah. Contoh, pada saat terjadinya gunung meletus. Pada saat terjadinya gunung meletus, di situ Allah hadir. Pada saat Allah hadir di situ, ada dampak positif yang dibawanya. Setelah gunung meletus, biasanya akan membawa berkah bagi petani. Berkah tersebut adalah abu vulkanik yang dijatuhkannya di sekitar gunung tersebut. Dengan jatuhnya abu vulkanik di sekitaran gunung tersebut, otomatis tanah akan semakin subur. Dan tanaman yang akan ditanam di sekitaran lereng Gunung Sinabung itu akan menghasilkan hasil pertanian yang sangat baik. Nah, itu sebagian contoh dari hadirnya Allah tersebut. Jadi, anak-anak, di dalam menyikapi hadirnya Allah di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus bisa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam berbagai hal. Contoh, tadi saya sudah bilang gunung. Contoh kedua, hujan. Pada saat anak-anak mau pergi ke sekolah, turun hujan. Jangan kita jadi bersungut-sungut, alah hujan, tidak usah sekolah. Jangan. Kita harus bersyukur dengan turunnya hujan tersebut. Caranya, kita tetap pergi ke sekolah dengan menyediakan payung.
dan kita berangkat ke sekolah. Nah, itulah caranya kita untuk bersyukur di dalam menyikapi kehadiran Allah di dalam tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan perpanjangan umur kita tadi saya ucapkan atau saya katakan. Nah, di situ pun kita juga harus mengucap syukur dengan bertambahnya umur kita. Ternyata Allah hadir di kehidupan kita. Setelah bertambah umur kita, ternyata Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, itulah beberapa contoh anakku untuk ciri-ciri kehadiran Allah di tengah kita. Baiklah anak-anak, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan kita bernyanyi. Nyanyi dimulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu yang masih Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami telah selesai memaparkan pelajaran kami. Biarlah Tuhan pembelajaran kami ini Tuhan dapat bekerja dalam kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan kegiatan kami ini akan usai. Kiranya Tuhan yang berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kegiatan kami berikutnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.